Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Untuk materi hari ini kita membahas mengenai inverse transformasi Laplace, di mana tujuan pembelajarannya yaitu adalah ada dua subbahasan menjelaskan sifat inverse transformasi Laplace mampu menyelesaikan masalah inverse transformasi Laplace. Secara afektif mahasiswa dapat melakukan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian aspek psikomotorik mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Untuk bahasan yang pertama, kita harus mengingat materi minggu lalu tentang transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace ini ya yang berasal dari fungsi ft atau kawasan T ditransformasikan menuju kawasan S atau Fs. Dinotasikan dengan LFT, Laplace fungsi T, yaitu adalah Fs. Sedangkan kebalikannya, ya, dari fungsi S ke fungsi T, itu yang disebut dengan inverse transformasi Laplace. Dinotasikannya adalah Ft sama dengan L inverse Fs. Untuk menyelesaikan inverse transformasi Laplace, kita punya sebagai tabel bantu, yaitu adalah tabel inverse transformasi Laplace, di mana di sini ada 13 nomor yang kalian harus ingat, mulai dari A per S, 1 per S pangkat 2, sampai dengan S kuadrat plus 2 per S kuadrat plus 4. Jika diinverskan, maka akan menghasilkan cos kuadrat T. Selanjutnya untuk sifat dari inverse transformasi Laplace, ada kelinearan. Kelinearan di sini adalah jika di dalam mencari inverse Laplace terdapat beberapa fungsi, kita bisa selesaikan secara sendiri-sendiri. Dan konstanta itu bisa diletakkan atau dikeluarkan. Ada sifat translasi, ada sifat perubahan waktu, dan ada sifat derivatif. Nah, kita bahas yang pertama untuk contoh penyelesaiannya. Selesaikanlah inverse transformasi Laplace berikut. Diketahui di sini persamaan Fs-nya adalah 3 per S kuadrat plus 9. Kita ubah bentuk ini sesuai dengan yang ada di tabel inverse transformasi Laplace pada slide sebelumnya. Nah, agar tidak bolak-balik ganti slide, saya tuliskan ada beberapa tabel yang di sini. Kira-kira yang memungkinkan ya adalah yang mana dari 4 ini? Kalau kita lihat bentuknya, yang memungkinkan adalah yang sin. Kenapa yang sin? Karena di atas mengandung konstanta, di bawah juga ada konstanta. Sekarang konstanta di sini harus sama. Maka karena di sini angka 3, angka 9, nah sedangkan bentuknya adalah di sini A kuadrat, maka 9 kita dapat ubah menjadi 3 kuadrat. Maka A-nya adalah 3. Sin AT berarti adalah sin 3T. Ya, contoh soal yang kedua. Nah, untuk beberapa fungsi, ada penjumlahan ataupun pengurangan, kita bisa selesaikan secara sendiri-sendiri, yaitu adalah inverse Laplace 8S pangkat 3 dikurangi inverse 5S per S kuadrat plus 4 ditambah inverse Laplace 3 per S tambah 1. Nah, kita di sini dilihat, kita harus mengubah bentuk soal seperti bentuk yang ada di tabel. Bagaimana cara mengubahnya? Karena di sini pernya adalah S pangkat 3, berarti yang memungkinkan adalah yang pertama ini. N faktorial dibagi S pangkat N tambah 1. Karena diketahui pangkatnya 3, berarti N yang memungkinkan adalah 2. 2-nya dari mana, Pak? N tambah 1 sama dengan 3, berarti N-nya adalah 2. Nah, karena di atas di sini juga ada N faktorial, berarti kan harus ada 2 faktorial. Ya, enggak? 2 faktorial itu nilainya 2. Nah, karena di sini diketahui angka 8, yang memungkinkan perkalian ada 2-nya adalah 4 kali 2. Oke, 2 itu adalah 2 faktorial per S pangkat 2 ditambah 1. 5-nya dikeluarkan, S per S kuadrat tambah 4. 3-nya dikeluarkan, berarti adalah 1 per S tambah 1. Nah, bentuk ini adalah sama dengan bentuk T pangkat N, dengan N-nya 2. Berarti 4T kuadrat. Yang ini adalah bentuknya cos.
Kenapa cos? Karena di atas ini persamaannya S, variabel S. Ya, dengan A-nya adalah 2. Berarti cos AT min 5 cos 2T. 1 per S plus A itu adalah bentuk E pangkat min AT. Dengan A-nya adalah 1. Berarti E pangkat min 1T. Karena di sini depannya ada angka 3, berarti dikalikan 3. Oke, sambil dicermati. Nah, contoh selanjutnya. Ada bentuk soal adalah inverse Laplace dari persamaan 4 per 2S min 7 dikurangi 4S plus 6 per S kuadrat plus 9 ditambah 12 per S pangkat 5. Cara menyelesaikannya kalian pisah secara sendiri-sendiri. Ini ya. Setelah dipisah, di dalam ini lihat, ini ada 4S min 6. Kamu pisah secara sendiri-sendiri. Ya, jika ada konstanta, konstantanya bisa keluar. Nah, sekarang kita disederhanakan. Kita ubah bentuk, jadi ada 4 penyelesaian. Yang pertama adalah 2S min 7. Ada enggak bentuk 2S min 7 dari yang warna biru ini? Enggak ada. Kenapa? Karena di depannya S itu bilangan konstantanya 1 semua, sedangkan ini 2. Maka 2 ini kita bisa uraikan menjadi 2 buka kurung S min 7 per 2. Dari mana Pak min 7 per 2-nya? Karena 2-nya keluar. Kalau kamu ini kalikan, hasilnya kan sama saja dengan 2S min 7. 2 kali S, 2S, 2 kali 7 per 2, 2-nya coret jadi min 7. Gitu ya. Nah, ini 4-nya keluar, S kuadrat plus 9. Oke. 6-nya keluar, 1 per S kuadrat plus 9. Yang 12 inverse Laplace-nya ditulis kembali. Nah, sekarang kita lihat ya. 2 ini karena tadi sudah dikeluarkan, kita bisa coret dengan 4. Maka hasilnya adalah 2. 1 per S min 7 per 2. Ya. Yang ini tetap sama, tetap sekarang yang ini dilihat. Kalau di sini dia S. Kalau di sini dia angka 1. Kalau S berarti memenuhi yang cos. Tapi kalau yang konstanta memenuhi yang sin. Nah, agar memenuhi bentuk ini, maka adalah angka konstanta 1 dan 9 ini harus bilangan sama. Bilangan sama berapa, Pak? Nah, kita ubah. 9 itu kan bisa jadi 3 kuadrat. Berarti atas A-nya harus 3. Padahal di sini 1, Pak. Nah, berarti harus diubah apa? Karena di sini kita punya angka 6. 6 itu dapat diubah menjadi 2 kali 3. Gitu ya. Oke. Berarti sekarang ini S pangkat 5. Berarti N-nya berapa kalau sifat yang ini? Berarti N-nya 4. Karena di atasnya ada N faktorial, ada 4 faktorial, ada penambahan 4 faktorial, sedangkan soalnya ini tidak ada 4 faktorial, maka untuk menyamakan bawahnya juga kita kali 4 faktorial. Berarti kan kalau ini kita coret, nilainya kan tetap tidak berubah. Gitu. Nah, sekarang tinggal 2 kali inverse-nya ini adalah memenuhi sifat yang ketiga, E pangkat min AT dengan A-nya adalah min 7 per 2. Berarti E pangkat 7 per 2T. Yang ini S per S kuadrat per 3 berarti memenuhi yang cos. Berarti adalah min 4 cos 3T. Nah, sedangkan yang ini memenuhi sifat yang mana? Sifat yang sin. Berarti apa? Min 2 dengan A-nya 3 sin 3T. Nah, yang saya kasih tanda kotak ini 4 faktorial per S pangkat 4 tambah 1 itu adalah bentuk lain T pangkat N atau T pangkat 4. Nah, sekarang kita hitung. 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. Kita bisa coret dengan angka 12. Berarti tinggal 2 kali 1 penyebutnya 2. Berarti T pangkat 4 per 2. Yang ini tetap ditulis. Nah, lanjutkan. Nah, sekarang kalau ada inverse Laplace dari 2 per S kuadrat min 2S plus 5. Nah, bentuk di dalam tabel inverse itu nggak ada yang bentuknya seperti ini. Berarti kita harus ubah. S kuadrat min 2S plus 5 kita bisa ubah menjadi S kuadrat min 2S plus 1 ditambah 4. Bisa ya sama nilainya.
S kuadrat min 2S plus 1 kita bisa faktorkan menjadi S min 1 dikuadratkan. Ditambah 4. 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti memenuhi yang terakhir, dilihat yang ini. Laplace inverse B per S min A kuadrat plus B kuadrat, berarti B-nya adalah 2. A-nya adalah 1. Berarti kalau kamu masukkan ke E pangkat AT dengan A-nya 1, E pangkat 1T. Sin BT, B-nya 2, berarti sin 2T. Itulah hasilnya. Soalnya dalam variabel S, hasilnya dalam variabel T. Nah, sekarang kalau ada bentuk seperti ini bagaimana? Nah, ternyata di sini tidak ada bentuk seperti yang ada di tabel. Kita selesaikan yaitu dengan cara rasional, bentuk rasional. Ya, bentuk rasional S kuadrat plus 3S plus 3, S kuadrat plus 3S plus 2 itu bisa difaktorkan menjadi S plus 1, S plus 2. Dua akaril yang berbeda linear. Ini linear ya. Nah, berarti adalah kita ingat materi integral yang bentuk rasional kan sebenarnya cara nyarinya sama. Adalah A per S plus 1 ditambah B per S plus 2. Kita kalikan penyebutnya dengan S plus 1 dan S plus 2. Berarti yang sebelah kiri, ruas kiri 5S plus 7. Karena A itu adalah S plus 1, berarti kurangnya adalah S plus 2. Ditambah B, B itu sudah S plus 2, berarti pengalinya adalah S plus 1. Kamu kalikan ke dalam. A kali S adalah AS, A kali 2, 2A, B kali S adalah BS, B kali 1, B. Yang ada unsur variabel S-nya saya kelompokkan. Yang tidak punya variabel S pun juga saya kelompokkan. Nah, pakai ruas kiri dan kanan kita peroleh dua persamaan. A plus B sama dengan 5. 2A plus B sama dengan 7. Kita nyari nilai A dan B ini kan ada dua persamaan, ini bisa pakai eliminasi. Karena sudah koefisien B-nya sama, kita tinggal kurangkan saja. B dikurangi B habis, A dikurangi 2A min 1A, 5 kurangi 7 min 2, berarti A-nya adalah 2. Substitusikan ke persamaan A plus 2 sama dengan 5, berarti A-nya kamu ganti 2, 2 tambah B sama dengan 5, B-nya adalah 5 kurangi 2 adalah 3. Ya. Persamaan tadi kita tuliskan. Nah, kita ganti A-nya dan B-nya. Dengan apa? Dengan A-nya 2, B-nya 3. Sesuai yang dicari tadi ini. Berarti 2-nya bisa keluar, 3-nya bisa keluar, 1 per S plus 1. Ini ada bentuk tabel di inverse-nya. Yaitu apa? E pangkat min AT. Dengan A-nya adalah di sini A-nya 1. Berarti 2E pangkat min T. Ditambah yang ini adalah A-nya 2. Berarti 3E pangkat min 2T. Dilihat. Contoh soal lagi yang terakhir. Kalau ada bentuk 2S kuadrat plus 3S plus 14 dibagi S plus 2 dikali S kuadrat plus 4. Nah, ini berarti akar berbeda, tapi kuadratik. Karena di sini pangkat 2. Kita pisah A per S plus 2 ditambah BS plus C bagi S kuadrat plus 4. Kita kalikan penyebutnya. Berarti ini tinggal ruas kiri 2S kuadrat plus 3S plus 14. Yang ini karena sudah ada S plus 2 berarti kurangnya S kuadrat plus 4. Yang ini sudah ada S kuadrat plus 4 berarti kurangnya adalah BS plus C dikali S plus 2. Kamu kalikan ke dalam. Ya, kamu kalikan ke dalam. Nah, berarti A kali S kuadrat, A kali 4 ditambah BS kali S, BS kali 2, C kali S, C kali 2. Hasilnya ini. Yang sama-sama S kuadrat, kamu kelompokkan. Yang S saja, itu juga dikelompokkan. Yang tidak punya S pun juga dikelompokkan. Ya, menggunakan ruas kiri sama dengan kanan, kita peroleh 3 persamaan. A plus B sama dengan 2, 2B plus C sama dengan 3, 4A plus 2C sama dengan 14. Nah, B-nya, A-nya pindah ruas, berarti B sama dengan 2 min A.
Persamaan kedua, ada B-nya kita ganti dengan 2 min A. Kalikan ke dalam, berarti adalah 4 min 2A ditambah C sama dengan 3. Pindah ruas, berarti min 2A tambah C sama dengan min 1. Nah, dari persamaan ini kita ada variabel A sama C. Berarti kita eliminasi. Kita mau menghilangkan A, berarti atas kali 2, bawah kali 1. Ya, kemudian dijumlahkan. Nah, ini dihilangkan. 2C ditambah 2C sama dengan 4C. Min 2 tambah 14 sama dengan 12. Berarti C-nya sama dengan 3. Nah, kalau C-nya sudah ketemu, 2A ditambah C sama dengan min 1, C-nya ganti 3. 3-nya pindah ruas, berarti min 1, min 3, min 4. A-nya sama dengan 2. B sama dengan 2 min A, berarti 2 kurangi 2, 0. Nah, kamu masukkan ke nilai ini, A, B, C-nya kamu ganti. Berarti A-nya 2, B-nya 0, C-nya 3. Nah, 0 kali S kan 0, berarti 2 per S plus 2, ditambah 3 per S kuadrat plus 4. 2-nya dikeluarkan, 3-nya keluarkan. Nah, sekarang bentuk 1 plus S2 sudah ada, yaitu adalah yang ini. Nah, bentuk yang ini 1 per S kuadrat plus 4, itu sama saja bentuk yang ini. Ini harus ada A-nya. Karena di sini A-nya adalah 2, maka kita butuh atasnya 2. Karena atas ada penambahan 2, berarti bawah juga penambahan 2. Biar sama nilainya. Berarti yang 1 per S tambah 2 dengan A-nya 2 adalah 2E pangkat min 2T, 3 per 2 sin 2T. Oke, dilihat. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk lebih mendalami materi hari ini, kalian dapat secara diskusi kelompok. Untuk kesimpulannya, ada beberapa sifat inverse transformasi Laplace. Tugasnya ada di siakat kalian masing-masing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.